Singkat cerita, pasukan sekolah Bei Changling dan pasukan naga hitam sudah saling berhadapan. Mereka semua pun siap melakukan peperangan. Tak lama kemudian, Mu Chen, Luli, Bai Tong, dan burung merak berhasil datang tepat waktu melalui formasi pengiriman, dan mereka pun seketika menghajar pasukan iblis di sana. Dan kini, perang sesungguhnya baru akan terjadi. Terlihat, peperangan besar pun terjadi antara murid sekolah Bei Changling melawan pasukan naga hitam. Mu Chen di saat itu berhadapan dengan naga hitam, dan sesaat naga hitam sangat terkejut melihat Mu Chen yang menggunakan energi spiritual naga putih. Ia pun menyadari kalau naga putih telah memberikan kekuatannya kepada Mu Chen, namun hal itu tidak membuatnya gentar sama sekali. Tidak hanya itu, Mu Chen juga menggunakan jurus mantra Futu dan berhasil memukul mundur naga hitam. Melihat semuanya itu, naga hitam mengakui kemampuan Mu Chen yang hampir sebanding dengannya. Ia pun akhirnya menggunakan pilar naga untuk membunuh Mu Chen, karena itu adalah misi utamanya saat ini. Ia pun berubah menjadi naga dan menyerang seluruh murid dengan semburan api miliknya. Tak ingin murid sekolah Bei Changling dalam celaka, Luli dan Mu Chen berencana mengumpan naga hitam turun ke bawah. Kejar-kejaran pun terjadi di sana. Dan ternyata umpan yang dilakukan oleh Mu Chen berhasil, dan terlihat Luli berhasil melukai sebelah mata naga hitam hingga menjadi buta. Naga hitam yang mengamuk lalu menyatukan kekuatannya dengan pilar naga dan menyedot seluruh energi spiritual mereka semua. Kini satu persatu murid dan guru di sana menjadi lemah karena energi mereka terserap oleh naga hitam. Di sini Mu Chen memiliki ide. Ia meminta semua orang untuk memberikan energi spiritual mereka yang tersisa, agar ia bisa menaklukkan pilar naga, karena bagaimanapun juga Mu Chen saat ini memiliki kekuatan dari naga putih, yang juga bisa mengendalikan pilar naga. Semua orang pun mulai mengikuti rencananya, dan memberikannya sebuah energi. Menggunakan energi itu, Mu Chen langsung menyerang naga hitam beserta pilar naga. Siapa sangka rencana Mu Chen ternyata berhasil.
Terlihat naga hitam berhasil dikalahkan dan terpental mengenai salah satu mata iblis yang telah muncul. 4 dari 9 mata iblis telah berhasil dihancurkan bersamaan dengan naga hitam yang telah tewas. Singkat cerita, peperangan pun telah selesai dan mereka semua merasa lega karena telah berhasil mengalahkan naga hitam saat ini. Lalu semua murid memilih Shen untuk menjadi kepala sekolah Bei Changling karena bagaimanapun juga Shen merupakan murid pertama di sekolah yang tertua dan terkuat. Karena semua murid mempercayakan dirinya menjadi pemimpin, maka Shen menerima jabatan tersebut dan kini ia resmi menjadi kepala sekolah Bei Changling yang baru. Di lain sisi, Raja Iblis sangat murka kepada Mu Chen dan sekolah Bei Changling. Kini tersisa 5 mata iblis yang ia miliki dan ia sudah tak peduli dengan semuanya ini. Raja Iblis berkata, apapun yang terjadi, ia akan bangkit dan memusnahkan umat manusia yang sudah mengganggu kebangkitannya. Mawar, anak angkatnya itu, ia berikan kekuatan iblis yang sangat besar, sampai-sampai Mawar berubah wujudnya. Hal tersebut dilakukan oleh Raja Iblis agar Mawar bisa membunuh Mu Chen dan membawa kepalanya di hadapannya. Lalu, Qian menemui Mu Chen dan Luli. Ia menanyakan keberadaan Mu Bai saat ini. Mu Chen dan Luli akhirnya mau tidak mau berbohong dengan mengatakan kalau Mu Bai telah tewas akibat naga hitam. Mereka di sini tak ingin Qian sampai tahu kalau Mu Bai telah bersekutu dengan iblis. Mendengarkan hal tersebut tentu saja membuat Qian merasa bersedih dan tak percaya kalau Mu Bai telah meninggal. Ia pun segera pergi dari sana meninggalkan Mu Chen dan Luli. Lalu ia masuk ke dalam kamar Mu Bai dan mengambil sebuah mantra duhun milik Guru He saat dulu yang dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Ia berencana pergi ke kota kuda putih untuk memastikan apakah Mu Bai masih hidup atau tidak. Lalu di malam harinya, Qian telah tiba di kota kuda putih dan terus mencari keberadaan Mu Bai di sana. Sesaat ia berhasil menemukan jasad Mu Bai yang tertimpa reruntuhan bangunan. Setelah ia cek, Mu Bai saat ini belumlah mati, namun dalam kondisi sekarat. Ia pun menggunakan mantra duhun untuk mentransfer energi spiritualnya kepada Mu Bai, agar Mu Bai bisa pulih kembali. Di sekolah, Suantong menghampiri Luli dan ia bertanya mengenai darah burung merak karena mendapatkan darah burung merak merupakan misi mereka untuk menyelamatkan klan Dewa Luo. Namun Luli tidak ingin melakukan hal tersebut karena burung merak sudah ia anggap sebagai temannya sendiri dan ia tak mungkin membunuhnya hanya demi mendapatkan darah burung merak. Ditambah lagi, apabila mereka membunuhnya, maka Mu Chen juga akan tewas, karena saat ini nadi spiritual antara burung merak dan Mu Chen masih bersatu. Namun Suantong terus saja mendesak, dan ia rela membunuh burung merak dan mengambil darahnya. Dan setelah itu, sebagai penebusan dosa, ia siap bunuh diri. Tentu saja ide gila yang hendak dilakukan oleh Suantong mendapatkan pertentangan dari Luli. Terlihat burung merak mendengarkan percakapan mereka berdua di balik tembok. Hal tersebut membuatnya menjadi kesal kepada Suantong. Setelah itu, Luli membawa Suantong pergi dari sana. Dan ia terus saja tidak setuju apa yang direncanakan olehnya. Dan ia tak mau melukai burung merak apapun alasannya. Tak lama kemudian, burung merak datang menghampirinya. Ia pun sesaat mengeluarkan sebuah pil dari mulutnya. Pil tersebut merupakan darah miliknya yang langsung ia berikan kepada Luli. Sontak, Luli dan Suantong sangat terkejut karena menurut mereka untuk mendapatkan darah burung merak harus membunuhnya.
Burung merak berkata, untuk mendapatkan sedikit darah miliknya, mereka tak perlu repot-repot harus sampai membunuhnya. Maka dari itu, ia kesal kepada Suantong dan membencinya. Suantong meminta maaf kepada burung merak mengenai perkataannya barusan. Luli sangat berterima kasih kepada burung merak karena sudah mau memberikan sedikit darah miliknya. 强多了。谢谢你。 Singkat cerita, Mubai akhirnya telah sadar kembali. Ia pun menyadari kalau dirinya bisa sembuh dikarenakan Qian telah mentransfer energi spiritualnya. Ia pun menjadi marah kenapa Qian mau melakukan semuanya itu, karena bisa membahayakan nyawanya. Qian yang terbaring lemas berkata lebih baik dirinya yang berkorban karena ia tak ingin Mubai sampai tewas. Di sanalah Mubai menceritakan semuanya kalau ia adalah pengkhianat yang sebenarnya di sekolah Bei Changling. Untuk bisa mendapatkan kekuatan yang sangat besar, ia bekerja sama dengan Raja Iblis dan berniat membunuh Mu Chen. Ia menjadi seperti ini karena kebodohannya sendiri. Mendengarkan pengakuannya, Qian tetap tidak peduli karena yang ia selamatkan saat ini adalah suaminya. Karena bagaimanapun juga, mereka telah menikah dan menjadi sepasang suami istri. Yang ia mau saat ini, hidup damai bersama Mubai dan meninggalkan semua masalah saat ini. Di sekolah, Muli yang sangat dekat dengan Lingxi, kepala sekolah terdahulu, masih belum bisa melupakannya dan terus saja merasa bersedih. Ia pun seharian berada di kuil untuk memanjatkan doa kepada Lingxi. Namun di saat ia hendak pergi, ada mawar yang sudah berada di sekolah Bei Changling yang sedang memperhatikan Muli. Singkatnya, Mubai dan Qian masih berada di kota kuda putih yang sudah hancur. Di sana Qian memberikan senjata kipas miliknya. Namun Mubai sudah tidak memerlukan barang itu lagi karena ia merasa dirinya saat ini telah menjadi cacat dan tidak memiliki energi spiritual lagi. Namun sesaat mereka menyadari ada seseorang yang datang ke sana. Mubai segera membawa Qian untuk bersembunyi. Ternyata yang datang adalah Mu Chen yang juga ikut mencari jasad Mubai. Karena tidak ketemu, Mu Chen akhirnya membuat batu nisan atas nama Mubai. Di sana ia sangat bersedih kenapa akhir hidup dari Mubai seperti ini. Padahal mereka berdua bersahabat sejak kecil dan selalu hidup susah dan senang bersama-sama. Mengetahui Mubai bekerja sama dengan Raja Iblis dan hendak membunuh dirinya, membuat hatinya sangat hancur berkeping-keping. Namun bagaimanapun juga, Mubai adalah sahabatnya yang selalu ia sayangi, dan ia berjanji akan menjaga negara Liu milik Mubai. Mubai yang bersembunyi di sana ikut merasa menyesal tentang apa yang sudah ia lakukan. Namun di sini ia masih memilih untuk bersembunyi dan tidak keluar dari sana. Setelah Mu Chen pergi, Mubai berencana akan berubah dan menjadi manusia normal agar bisa hidup damai bersama Qian. Kini, Mubai yang lama telah mati dan ia akan menjadi Mubai yang baru yang tak mau melakukan tindak kejahatan lagi. Setelah itu, Mu Chen pergi ke tepi laut untuk mengambil pilar naga yang berada di sana. Karena ia memiliki energi spiritual naga putih, ia pun mampu memanggil pilar naga. Namun siapa sangka, pilar naga masih menyimpan kekuatan iblis dari naga hitam. Hal tersebut membuat tubuhnya bereaksi terhadap kekuatan iblis tersebut. Begitu juga dengan Mubai yang merasakan sakit di tubuhnya. Karena meskipun ia sudah tak memiliki kekuatan, namun aura iblis masih berada di tubuhnya. Qian yang berada di sebelahnya juga ikut menjadi korban. Setelah beberapa lama kemudian, Qian telah sadar dari pingsannya
dan Mubai berusaha membantunya berjalan. Di lain sisi, Mawar saat ini berhasil merubah dirinya menjadi Muli dan menyedot aura kehidupan Muli yang asli hingga tewas di tempat. Kini Mawar hendak menggunakan penyamarannya untuk mencari keberadaan Mu Chen di sekolah. Setelah itu, ia bertemu dengan Sun Er dan King San. Di sana Mawar bertanya mengenai keberadaan Mu Chen saat ini. Sontak, Sun Er merasa aneh karena seharusnya Muli mengetahui kalau Mu Chen telah pergi dari sekolah. Namun kenapa kini ia bertanya kembali? Oleh karena itu, Sun Er menyadari ada yang tak beres yang terjadi kepada Muli. Kembali ke Mubai. Di sana ia tak sengaja bertemu dengan Mu Chen yang telah pingsan di tepi laut sambil memegang pilar naga yang masih diselimuti aura iblis. Ia pun berusaha melepaskan pilar naga dari genggaman tangan Mu Chen supaya Mu Chen tidak terpengaruh oleh kekuatan iblis. Ia melakukan hal tersebut sebagai balas budinya kepada Mu Chen. Dan setelah itu ia pun pergi dari sana dan sudah tidak berniat lagi untuk membunuhnya. Mawar saat ini bertemu dengan burung merak. Ia pun teringat kalau burung merak adalah hewan spiritual yang nadinya menyatu dengan Mu Chen. Apabila ia berhasil membunuhnya, maka Mu Chen juga akan ikut mati. Secara diam-diam, ia pun hendak membunuhnya. Namun Bai Tong dengan cepat mencegah tindakannya. Mengetahui kalau di hadapan mereka bukanlah Muli yang asli, burung merak langsung segera menyerangnya. Adegan berpindah sebentar yang memperlihatkan Sun Er dan King San yang datang ke kuil. Di sana ia merasakan adanya hawa kekuatan iblis. Kini mereka curiga pasti telah terjadi sesuatu hal kepada Muli. Mereka pun segera melapor kepada Sen. Kembali ke mereka. Kini Mawar berhasil melumpuhkan burung merak beserta Bai Tong, dan kini ia pun hendak membunuh burung merak yang berada di genggamannya. 我的亲手杀了他，不过没关系，是小优的灵脉。我看你能坚持到几时？